Assalamualaikum Akang Teteh semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Faridaya dengan 4 digit NPM terakhir 0114. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks dari eh, tugas pertemuan ketujuh, yaitu ada sebuah sekolah menyimpan data nilai ujian siswa dalam sebuah list dan menggunakan list, looping, dan conditional if else. Lalu soal yang kedua, ada sebuah aplikasi untuk menyimpan data kontak nama dan nomor telepon dalam sebuah dictionary dan menggunakan dictionary, looping while, dan conditional if else. Di sini pertama-tama kita input dulu datanya. Di sini menggunakan list, yaitu di sini yang udah disediakan. Lalu kita biar lebih rapi kita print analisis nilai siswa gitu. Terus print siswa dengan nilai di bawah 70 dengan menggunakan for loop. For kita akses kita tambahin variabel baru nama dan nilai buat ngeakses si Andi dan si nama dan juga si nilainya ini di nilai siswa. Dan langsung kita program kalau if nilai itu kurang dari 70, maka print. Di sini kita tulis F buat nampilin string dari nama si orang yang di bawah nilai orang yang nilainya di bawah 70 tersebut. Eh, Lalu kita masukin ke sini namanya di sini. Lalu lanjut kita print siswa dengan grade A, yaitu di atas 90, di atas sama dengan 90. For kita looping lagi dan kita akses nama dan nilai mereka menggunakan for. Lalu if kalau misalnya nilai mereka di atas 90, langsung kita print, langsung kita deklarasiin lagi kayak stringnya, lalu kita masukin nama dari orang tersebut. Lalu kita di sini ngehitung berapa jumlah siswa yang lulus, yaitu siswa yang nilainya di atas 60. Nah, di sini for kita kita tulis dulu sintaksnya, yaitu variabel baru untuk ngehitung si em, ngehitung si jumlah siswa yang lulus ini. Nah, pertama-tama kita bikin dulu dia 0. Terus kita looping lagi for nama nilai, kita akses nama variabelnya, datanya, in nilai siswa. Nah, langsung kita buat if kondisionalnya, if nilai mereka itu di atas 60, kita buat variabel lulus ini bakal bertambah satu terus sampai seluruh dari orang yang nilainya di atas 60 itu mereka eh, bakal dijumlahin. Nah, lalu kita print jumlah siswa yang lulus. Em, Jangan lupa pakai F di sini karena kita butuh untuk menginput nilai string atau variabel string di sini di lulus. Nah, langsung kita run. Oke, di sini ada analisis nilai siswa. Siswa dengan nilai di bawah 70 yaitu ada Budi dan Dewi. Siswa yang dengan grade A atau nilainya yang lebih dari 90 itu si Andi. Lalu jumlah siswa yang lulus itu udah diprogram di sini, yaitu 4 orang. Oke, itu untuk soal nomor satu. Dan kita lanjut ke soal nomor dua. Nah, di soal nomor dua ini kita itu disuruh ngebuat program di mana si aplikasi aplikasi penyimpanan data ini diminta buat untuk bisa memprogram biar si programnya ini meminta input nama dan nomor telepon baru. Tapi kalau namanya udah ada dictionary, tampilin teks kayak gini.
Jika namanya belum ada, tambahin ke dictionary dan tampilkan kontak nama berhasil ditambahin. Nah, terus kita disuruh ulangi terus programnya nggak bakal berhenti sampai kita ngetik selesai. Nah, setelah selesai, tampilkan seluruh isi dictionary. Nah, di sini kita pakai dictionary looping while dan conditional if else. Mana yang tadi ini? Nah, pertama kita masukin dulu datanya. Nah, di sini kan awalnya cuma tiga nih dictionary-nya. Di sini ada key apa key-nya, di sini ada value-nya. Nah, terus lalu kita print penambahan data kontak. Nah, terus kita print lagi biar rapi, ketik selesai untuk berhenti. Nah, di sini kita menggunakan while true ya, Kang Tete, karena kita itu bakal ngejalanin program dan itu bakal terus diulang sampai dia itu udah nggak true lagi atau false. Nah, lalu kita kasih variabel baru yaitu nama dan kita disuruh namanya ini bisa diinput yaitu kita ngetik input masukkan nama. Nah, kalau misalnya namanya kita udah selesai nge-input nama menginput data dari kontak tersebut. Nah, maka kita tinggal ketik selesai. Gimana cara ngeprogramnya? Kita pakai conditional if else. Nah, if di sini nama lower. Nah, lower ini biar kalau misalnya kita ngetik selesai itu dia itu mengabaikan apakah si huruf-huruf yang ada di selesai ini itu uppercase atau lowercase. Jadi misalnya kalau misalnya kita ngetik selesai S-nya gede atau selesai semuanya gede gitu, itu bakal tetap berjalan programnya. Nah, kalau misalnya kita ngetik selesai, kita menggunakan perbandingan di sini karena kalau misalnya kita eh sama dengannya satu aja itu tuh berarti kan kita mau nge-input variabel yang baru atau data yang baru. Tapi kalau ini kan buat perbandingan. Kalau misalnya kita masukin selesai, berarti dia itu nyuruh si program buat ngeberhentiin si programnya itu sendiri. Nah, kalau udah kita masukin selesai, kalau if nama itu diketik selesai, maka dia bakal break di sini atau stop. Nah, untuk ngestopnya ini kita tulis break. Nah, if nama in kontak, kalau misalnya namanya itu udah ada di kontak, print F jangan lupa buat ngemunculin si nama tersebut di dalam data kontak ini. Dan F kontak nama sudah terdaftar dengan nomor kontak nama. Nah, ini kan kita nge-input si siapa sih? Si input si nama yang udah kita ketik tadi di sini. Nah, kalau misalnya namanya udah ada, berarti dia bakal ngeprint di sini kontak nama sudah terdaftar dengan nomor. Nah, di sini buat ngeakses si value-nya atau nomornya ini, kita bikin sintaks kayak gini, kontak nama gitu. Nah, jadi nanti dia bakal munculin value si key yang ada di nama tersebut. Nah, lanjut else. Else kita print nomor telepon mereka. Else nomor telepon input kita input terus kontak nama. Nah, ini buat ngeakses value di key yang ada di dictionary-nya itu kita bikin sama dengan nomor telepon. Jadi nanti kalau misalnya kita input nama dan nomor telepon, maka dia itu bakal ditambahin ke sini. Nah, kontak nama sama dengan nomor telepon. Kita print kontak nama berhasil ditambahkan kalau udah selesai. Nah, kalau misalnya kita itu ketik selesai, maka nanti dia bakal ngeprint seluruh kontak terdaftar for nama, nomor telepon in kontak items. Nah, kita kan ngeakses ini kan si nama dan nomor telepon ini. Nah, setelah kontak ini kita itu harus nambahin yang namanya items. Nah, ini gunanya buat apa? Yaitu kita untuk si programnya ini mengizinkan untuk ngeakses si keseluruhan items apa ya atau data yang ada di dalam kontak tersebut. Kalau misalnya kita nggak nulis items em, nanti programnya itu nggak bakal bisa ngeakses si data yang ada di dalam ini yaitu yang ada di sini dan juga data yang udah diperbarui tadi misal yang waktu kita tulis tadi kan. Nah,
Lalu selanjutnya, kalau udah selesai, mereka bakal ngeprint nama, nomor telepon. Nah, nama dan nomor telepon itu diketik semua nanti. Oke, coba kita run ya. Misal, masukkan nama em, Kang Idan, nomor telepon Kang Idan, serandom lah ya. Nah, kontak Kang Idan berhasil ditambahkan. Misalnya, Kang Troy. Nomor telepon Kang Troy, dah random aja. Nah, kalau misalnya ada nama kita ketik Andi, kan Andi udah ada. Berarti dia ngomong kotak Andi sudah terdaftar dengan nomor 08 bla bla bla. Nah, udah selesai kan programnya. Nah, kalau kita udah selesai nge-input kontak yang bakal ditambahin, kita ketik selesai. Atau kita misalnya ketiknya selesai, pakai caps lock. Set. Seluruh kontrak kontak terdaftar. Ada Andi, ada Budi, ada Citra, dan si program bakal nge-input kontak yang udah ditambahin tadi di em, kontak yang ini, yang ini. Nah, yang nge-input yang ini maksudnya, dan yang ini. Nah, maka karena si program udah nge-input kontak yang baru, maka di sini ditampilkan nanti ada kontak Kang Idan dan Kang Troy. Asik, udah selesai deh. Terima kasih ya Kang Tete yang udah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah dari sintaks ataupun dari ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.